Shin Tae-yong dituduh jadi diktator, Kim Jong-jin bongkar kecewa berat pelatih timnas Indonesia. Mark Klok membuat pernyataan mengejutkan, namun apa yang sebenarnya dirasakan oleh Shin Tae-yong setelah tuduhan tersebut? Asisten pelatihnya Kim Jong-jin mengungkapkan kekecewaannya yang sangat mendalam. Apakah ini akan mengganggu fokus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Kembalinya Mas Hilgers, harapan baru timnas Indonesia menatap laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik yang sangat dinantikan. Mas Hilgers, bek tangguh yang absen karena cedera, kini kembali berlatih. Apakah kembalinya Hilgers bisa menjadi kunci kemenangan Indonesia dalam laga hidup mati melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya dalam ulasan berikut ini. Ragnar Oratmangoen terpukau dengan keberanian Marcelino Ferdinand. Sang pemain muda yang berani menaklukkan Eropa. Bintang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen memberikan pujian tinggi untuk Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang berani menantang kerasnya kompetisi sepak bola Eropa. Apa yang membuat Ragnar begitu terkesan dengan langkah besar Marcelino? Temukan kisah inspiratifnya di sini. Mauro Zijlstra tampil gemilang di Liga Belanda, tapi kenapa panggilan timnas Indonesia belum juga datang? Meski mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan, Mauro Zijlstra masih harus menunggu panggilan dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apa yang menjadi hambatan dalam proses naturalisasinya? Simak terus kisah menariknya di sini. Patrick Kluivert belum melatihan namun sudah ajukan permintaan mengguncang ke PSSI untuk timnas Indonesia. Meski belum memimpin sesi latihan, Patrick Kluivert sudah meminta tambahan asisten pelatih asing untuk timnas Indonesia. Apa alasan dibalik permintaannya yang mengejutkan ini? Simak baik-baik ulasan berikut ini tentang rencana besar Kluivert untuk tim Garuda yang bisa merubah sejarah sepak bola Indonesia. Kevin Dix jadi target utama dua klub elit Bundesliga. Begini proses penuh ketegangan yang mengantar bek timnas Indonesia ini ke Borussia Mönchengladbach. Saga transfer Kevin Dix ke Bundesliga sudah mencapai klimaksnya dengan dua klub besar bersaing untuk mendapatkan pemain berbakat ini. Setelah segala drama dan ketegangan, akhirnya satu klub keluar sebagai pemenang. Apa alasan Dix memilih Borussia Mönchengladbach? Temukan jawabannya di sini. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong dituduh jadi diktator, Kim Jong-jin bongkar kecewa berat pelatih timnas Indonesia. Mark Klok membuat pernyataan mengejutkan, namun apa yang sebenarnya dirasakan oleh Shin Tae-yong setelah tuduhan tersebut? Asisten pelatihnya Kim Jong-jin mengungkapkan kekecewaannya yang sangat mendalam. Apakah ini akan mengganggu fokus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Pernyataan kontroversial dari Mark Klok yang menyebut Shin Tae-yong sebagai diktator sempat mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Tak hanya menyebar luas di media sosial, pernyataan tersebut juga mengundang respons dari banyak pihak, termasuk asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Kim Jong-jin. Kim Jong-jin mengungkapkan betapa kecewanya Shin Tae-yong dengan pernyataan tersebut. Bahkan menurutnya, sang pelatih asal Korea Selatan itu sampai tak bisa berkata apa-apa karena merasa sangat terpukul. Dia Shin Tae-yong tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Salah satu pemainnya sendiri melakukan ini padanya, kata Kim Jong-jin dalam wawancara dengan podcast Close the Door pada Rabu. Kim Jong-jin juga menegaskan bahwa apa yang dikatakan Mark Klok adalah kebohongan besar. Menurutnya, jika Mark Klok memang mengungkapkan sesuatu yang benar terkait Shin Tae-yong, maka itu tidak masalah, namun kenyataannya justru kebohongan yang beredar. Oke, kalau dia mengatakan sesuatu yang benar tentang Coach Shin, oke, Coach Shin membuat kesalahan ketika dia bersama tim, maka itu tidak masalah. Tentu kamu harus menerimanya dan jalan terus. Tapi saat ini kita justru mendengar banyak sekali kebohongan. Ya, dia sangat kecewa, tambah Kim Jong-jin.
Namun meski sangat kecewa, Shin Tae-yong memilih untuk menahan diri dan tidak memberikan komentar langsung atas pernyataan Mark Klok. Kim Jong-jin menjelaskan bahwa pelatih berusia 53 tahun tersebut tidak ingin merusak momen penting yang sedang dijalani oleh timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berada dalam posisi yang sangat strategis. Dengan hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di urutan kedua grup C. Sepak bola Indonesia saat ini akan memasuki masa yang sangat krusial. Kita sedang bermain di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Jika kita bermain bagus, kita masuk ke Piala Dunia, sesederhana itu kan? Kami punya 4 pertandingan lagi untuk dimainkan, ujar Kim Jong-jin. Shin Tae-yong menurutnya sangat berhati-hati agar tak membuat pernyataan yang bisa merusak semangat tim dan mengalihkan fokus mereka dari perjuangan di kualifikasi. Dia, Shin Tae-yong, tak ingin merusak momen tersebut. Jika dia bicara, saya tidak tahu. Seperti yang saya katakan, saya tidak mewakili dirinya. Jika dia mulai bereaksi terhadap kebohongan-kebohongan itu mencabarkan cerita sebenarnya, maka dia takut hal ini mungkin bisa membahayakan untuk Indonesia, persepak bolaan Indonesia, jelasnya lebih lanjut. Di sisi lain, Mark Klok sendiri telah memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang menyebut Shin Tae-yong sebagai diktator. Pemain Persib Bandung tersebut mengungkapkan bahwa ada kesalahpahaman yang terjadi akibat penerjemah saat wawancara yang menggunakan bahasa Belanda. Apa pendapat Anda tentang pernyataan Mark Klok? Apakah Anda setuju dengan keputusan Shin Tae-yong yang menahan emosi demi timnas? Ayo, beri komentar Anda dan diskusikan bersama kami. Kembalinya Mas Hilgers, harapan baru timnas Indonesia menatap laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik yang sangat dinantikan. Mas Hilgers, bek tangguh yang absen karena cedera, kini kembali berlatih. Apakah kembalinya Hilgers bisa menjadi kunci kemenangan Indonesia dalam laga hidup mati melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya dalam ulasan berikut ini. Timnas Indonesia baru saja mendapat kabar baik yang sangat dinantikan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Sebuah berita yang memberikan harapan baru bagi skuad Garuda, terutama setelah melewati serangkaian pertandingan yang penuh tantangan. Laga Piala Dunia 2026 kualifikasi zona Asia akan memasuki babak penting saat Indonesia bertemu Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Lalu pada 25 Maret 2025, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dua pertandingan ini jelas sangat vital untuk perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi. Tim Merah Putih membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan peluang lolos ke putaran selanjutnya. Saat ini posisi Indonesia di grup C masih sangat rawan dengan timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Posisi ini bisa terancam kapan saja karena tim yang berada di posisi ketiga hingga juru kunci semua mengumpulkan jumlah poin yang sama. Bahkan, Cina yang ada di posisi dasar klasemen juga memiliki 6 poin yang sama dengan Indonesia. Namun Indonesia masih memiliki peluang besar untuk naik ke posisi kedua. Lawan selanjutnya Australia yang kini menempati posisi kedua dengan 7 poin dari 6 pertandingan bisa menjadi batu loncatan. Jika timnas Indonesia mampu menumbangkan The Socceroos, posisi kedua bisa mereka raih, yang tentu saja membuka peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Jepang masih berada di puncak klasemen dengan 16 poin dan timnas Indonesia sendiri masih kesulitan untuk mengejar posisi tersebut. Tapi dengan semangat juang yang tinggi, peluang untuk menggeser Australia masih sangat terbuka. Kabar baik bagi timnas Indonesia datang jelang laga-laga krusial ini berkat kembalinya Mas Hilgers ke lapangan. Pemain bertahan yang bermain untuk FC Twente ini kembali berlatih setelah absen lama karena cedera. Kabar ini diumumkan langsung oleh klub asal Belanda tersebut melalui Instagram mereka pada 21 Januari 2025 menunjukkan foto Mas Hilgers sedang menjalani latihan bersama tim.
FC Twente mengungkapkan kabar tersebut dengan singkat namun jelas kembali ke lapangan, menandakan bahwa pemain berusia 23 tahun ini siap untuk kembali beraksi. Mads Hilgers sebelumnya mengalami cedera saat melawan Olympiakos di Europa League pada 12 Desember 2024 dan harus absen lebih dari 6 laga bersama FC Twente. Tak hanya itu, ia juga harus melewatkan pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 setelah cedera yang didapat saat melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Namun kini setelah masa pemulihan, Mads Hilgers telah kembali berlatih dan siap memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Dengan kabar ini, ada kemungkinan besar Mads Hilgers akan kembali memperkuat timnas Indonesia di pertandingan melawan Australia dan Bahrain yang sangat menentukan. Apa pendapat Anda tentang kembalinya Mads Hilgers ke timnas Indonesia? Apakah Anda yakin kehadirannya akan memberikan dampak positif bagi skuad Garuda? Tulis komentar Anda dan bagikan pendapat Anda di bawah. Ragnar Oratmangoen terpukau dengan keberanian Marcelino Ferdinand. Sang pemain muda yang berani menaklukkan Eropa. Bintang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen memberikan pujian tinggi untuk Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang berani menantang kerasnya kompetisi sepak bola Eropa. Apa yang membuat Ragnar begitu terkesan dengan langkah besar Marcelino? Temukan kisah inspiratifnya di sini. Bintang tim nasional Indonesia Ragnar Oratmangoen tak ragu memberikan pujian setinggi langit kepada Marcelino Ferdinand. Menurutnya, Marcelino adalah salah satu pemain muda paling potensial yang dimiliki Indonesia saat ini. Lebih dari itu, Ragnar merasa kagum atas keberanian Marcelino untuk melangkah jauh dan bersaing di kancah sepak bola Eropa. Keputusan Sintayong untuk memberikan tempat kepada para pemain muda dalam skuad timnas Indonesia telah membuka era baru dalam perjalanan tim Garuda. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, hingga Hernando Ari menghiasi daftar pemain muda berbakat yang kini menjadi andalan. Tidak ketinggalan pemain keturunan seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot juga turut memperkuat tim ini. Ragnar Oratmangoen yang juga bagian dari skuad Garuda menyatakan kebanggaannya terhadap para pemain muda ini. Meski timnas Indonesia harus tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah kalah dari Australia, Ragnar tetap memuji penampilan skuad muda Garuda yang dinilai tampil berani dan penuh intensitas. Sejak Piala Asia 2023 saya sudah mengikuti perkembangan tim. Kita jadi tim termuda di turnamen. Saat itu mereka bermain dengan bagus, tampil berani, dan bermain dengan intensitas tinggi, ujar Ragnar dikutip dari Kita Garuda. Ragnar secara khusus memberikan sorotan kepada Marcelino Ferdinand. Menurutnya, keberanian Marcelino untuk berkarier di Eropa pada usia yang masih sangat muda adalah langkah yang luar biasa. Marcelino memutuskan bergabung dengan klub Belgia KMS Kadeinze pada awal tahun 2023, sebuah keputusan yang menurut Ragnar patut diacungi jempol. Banyak pemain muda potensial, khususnya Marcelino. Di usia semuda dia berani untuk berkarier di Eropa. Saya juga senang melihat permainannya, kata Ragnar dengan penuh kekaguman. Tak hanya itu, Ragnar mengingat sebuah momen spesial ketika ia berhadapan langsung dengan Marcelino dalam sebuah laga persahabatan antara Groningen dan KMS Kadeinze. Ragnar mengakui meski timnya menang 5-2, penampilan Marcelino yang mencetak 2 gol ke gawang Groningen sangatlah mengesankan. Saya pernah melawannya ketika saya bermain di Groningen pada pertandingan persahabatan dan dia sudah menunjukkan kualitasnya. Kalau tidak salah, dia cetak 2 gol ke gawang tim saya, ungkap Ragnar mengenang pertandingan tersebut. Ragnar menyatakan keyakinannya bahwa dengan pemain seperti Marcelino dan talenta muda lainnya, timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Pemain-pemain ini menurutnya adalah fondasi kuat untuk membangun tim yang lebih tangguh di masa mendatang. Dengan pemain seperti Marcelino dan pemain muda lain, kita bisa membangun tim untuk masa depan, tutup Ragnar penuh optimisme. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Marcelino yang berani ini mampu menginspirasi pemain muda lainnya?
Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan beri dukungan untuk generasi emas sepak bola Indonesia. Mauro Zijlstra tampil gemilang di Liga Belanda, tapi kenapa panggilan timnas Indonesia belum juga datang? Meski mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan, Mauro Zijlstra masih harus menunggu panggilan dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apa yang menjadi hambatan dalam proses naturalisasinya? Simak terus kisah menariknya di sini. Mauro Zijlstra, striker muda berbakat berdarah Indonesia, terus menunjukkan performa gemilang bersama Volendam U21. Dengan torehan 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan, pemain berusia 20 tahun ini berharap dapat segera mengenakan seragam timnas Indonesia. Namun panggilan dari skuad Garuda masih belum datang. Mauro saat ini menjadi bagian penting dari tim Volendam U21. Tak hanya tajam di depan gawang, ia juga sukses menyumbang assist yang krusial bagi timnya. Tak heran jika namanya mulai mencuat di kalangan supporter Indonesia yang berharap Mauro dapat memperkuat timnas Indonesia. Menariknya, Mauro memiliki darah Indonesia yang mengalir dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Meski demikian, ia masih menunggu langkah resmi dari PSSI untuk memproses dirinya sebagai pemain naturalisasi. Aku juga sering mendapatkan pesan dari Indonesia. Aku juga bermain dengan baik musim ini. Mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan. Ujar Mauro seperti dikutip dari kanal YouTube Kyusa Nugraha. Tak hanya tampil apik di level junior, Mauro kini telah mendapatkan promosi ke tim senior Volendam. Di bawah asuhan pelatih berpengalaman Patrick Kluivert, peluangnya untuk berkembang semakin terbuka lebar. Mauro menyadari bahwa bergabung dengan timnas Indonesia memerlukan proses yang tidak singkat. Namun ia optimis bahwa kerja kerasnya bersama Volendam akan menarik perhatian PSSI. Jadi aku juga berprogres dengan baik bersama klub. Jadi semoga PSSI juga melihat itu dan supporter selalu mendukung saya, tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari para supporter di Indonesia sangat berarti baginya. Pesan-pesan yang ia terima dari penggemar tanah air memberinya semangat lebih untuk terus berkembang dan memperjuangkan tempat di skuad Garuda. Saat ini PSSI tengah memprioritaskan proses naturalisasi oleh Romani untuk bergabung ke timnas Indonesia. Meski begitu, Mauro berharap namanya juga akan dipertimbangkan dalam waktu dekat. Jadi ia masih menunggu dan juga akan segera mengobrol dengan Fardi Bachdim untuk bertanya bagaimana dengan proses saya. Yang aku tahu mereka PSSI menginginkan aku, tapi kapan aku kesana juga belum tahu, ujar Mauro penuh harap. Sebagai striker muda yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Mauro yakin dirinya dapat memberikan kontribusi signifikan untuk timnas Indonesia. Ia berharap proses ini berjalan lancar dan dapat segera membuktikan kemampuannya di pentas internasional. Bagaimana pendapat Anda tentang Mauro Zijlstra? Apakah ia layak mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia? Yuk, tulis komentar Anda dan beri dukungan untuk Mauro agar segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Patrick Kluivert belum melatihan namun sudah ajukan permintaan mengguncang ke PSSI untuk timnas Indonesia. Meski belum memimpin sesi latihan, Patrick Kluivert sudah meminta tambahan asisten pelatih asing untuk timnas Indonesia. Apa alasan dibalik permintaannya yang mengejutkan ini? Simak baik-baik ulasan berikut ini tentang rencana besar Kluivert untuk tim Garuda yang bisa merubah sejarah sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia tengah bersiap memasuki babak baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Meski belum memimpin sesi latihan, Kluivert sudah menyampaikan permintaan penting kepada PSSI sebagai bagian dari strateginya untuk membangun tim Garuda yang lebih kuat. Saat ini, para pemain timnas Indonesia masih bersama klub masing-masing, sehingga Patrick Kluivert baru akan memulai pemanggilan pemain pada pertengahan Maret 2025. Langkah ini adalah bagian dari persiapan untuk menghadapi 2 laga berat dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2000,
disusul dengan laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Untuk menjalankan tugas berat ini, Kluivert tidak bekerja sendirian. Ia akan didampingi oleh dua asisten pelatih asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain itu, PSSI juga akan menempatkan dua pelatih lokal di dalam tim kepelatihan untuk menyerap ilmu dari Kluivert dan stafnya. Namun, dua asisten pelatih asing rupanya belum cukup bagi Kluivert. Ia meminta PSSI untuk menambah satu lagi asisten pelatih yang berasal dari Belanda. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tugas asisten pelatih tambahan ini cukup berat karena harus menjembatani sinkronisasi antara timnas U17, U20, dan U23. Patrick akan tambah lagi asisten pelatih dari Belanda. Asisten pelatih ini untuk sinkronisasi U17, U20, dan U23, ujar Erick Thohir. Nama calon asisten pelatih tambahan tersebut belum diungkapkan. Namun permintaan ini menunjukkan keseriusan Patrick Kluivert dalam membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selain asisten pelatih asing, PSSI juga tengah menyeleksi dua pelatih lokal yang akan bergabung dalam tim kepelatihan. Erick Thohir mengungkapkan bahwa saat ini ada 10 kandidat yang telah dipilih PSSI untuk mengisi posisi tersebut. Setelah 10 orang itu, Patrick Kluivert dan tim akan menyeleksi yang cocok dengan pemikiran jobdesk dan kemampuan yang diperlukan timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Beberapa nama calon asisten pelatih lokal sempat bocor di media sosial, namun Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan final masih menunggu proses seleksi lebih lanjut bersama Kluivert dan timnya. Bagaimana pendapat Anda tentang permintaan Patrick Kluivert untuk menambah asisten pelatih asing dan seleksi ketat asisten pelatih lokal? Apakah langkah ini akan membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia? Berikan komentar Anda di bawah dan mari dukung Garuda terbang lebih tinggi di pentas dunia. Kevin Dix jadi target utama dua klub elit Bundesliga. Begini proses penuh ketegangan yang mengantar bek timnas Indonesia ini ke Borussia Mönchengladbach. Saga transfer Kevin Dix ke Bundesliga sudah mencapai klimaksnya dengan dua klub besar bersaing untuk mendapatkan pemain berbakat ini. Setelah segala drama dan ketegangan, akhirnya satu klub keluar sebagai pemenang. Apa alasan Dix memilih Borussia Mönchengladbach? Temukan jawabannya di sini. Drama transfer back andalan timnas Indonesia, Kevin Dix, ke Bundesliga akhirnya terkuak. Media asal Jerman membagikan kisah menarik tentang perjalanan dua klub elit Bundesliga yang berebut tanda tangan pemain kelahiran Apeldoorn ini. Namun dari dua tim yang berlaga sengit, hanya satu yang keluar sebagai pemenang, sementara yang lain harus pulang dengan tangan hampa. Kevin Dix dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Pemain berusia 28 tahun ini sudah menyepakati kontrak secara lisan dengan klub berjuluk Die Vochlen tersebut. Proses transfernya kini hanya tinggal menunggu tahap tes medis dan finalisasi kontrak kerja. Jika semua berjalan lancar, Kevin Dix akan mencetak sejarah sebagai pemain pertama timnas Indonesia yang merumput di Bundesliga Jerman. Sebuah langkah besar yang tentunya menjadi kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Media Jerman Kicker membocorkan fakta bahwa dua klub besar Bundesliga, Borussia Mönchengladbach dan Wolfsburg, bersaing sengit untuk mendapatkan Kevin Dix. Saga transfer ini dimulai sejak awal musim 2024-2025 saat kontrak Kevin Dix bersama FC Copenhagen hanya tersisa satu musim lagi. Situasi ini membuat banyak klub tergiur untuk memboyongnya dengan harga yang relatif murah. Borussia Mönchengladbach memulai pendekatan lebih awal karena mereka kekurangan bek tengah musim ini hanya memiliki 3 pemain di posisi tersebut. Klub ini bahkan sudah menawarkan biaya transfer sejak awal musim meskipun proposal mereka sempat diveto oleh manajemen FC Copenhagen. Sementara itu, Wolfsburg yang juga tengah kehilangan beberapa pemain kunci di lini belakang ikut mengejar Kevin Dix. Klub berjuluk Die Wolfe ini mencoba mendekati Dix melalui 2 jendela transfer, tetapi sayangnya mereka gagal meyakinkan sang pemain. Setelah persaingan yang panjang, Kevin Dix akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach.
Keputusan ini membuat Wolfsburg harus gigit jari dan menerima kenyataan bahwa Die Vollen berhasil merebut pemain yang serba bisa di lini belakang. Dengan bergabungnya Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach akan mendapatkan tambahan kekuatan signifikan di sektor pertahanan mereka. Kemampuan Dix bermain di beberapa posisi belakang menjadi nilai lebih yang sangat dibutuhkan klub tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan Kevin Dix bergabung dengan Borussia Mönchengladbach? Apakah langkah ini akan menjadi batu loncatan besar bagi kariernya sekaligus mengharumkan nama Indonesia di Bundesliga? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan mari diskusikan bersama.